Akhirnya ujung-ujungnya kelihatan ya. Ayo, Jokowi turun dari presiden. Ujung-ujungnya juga menurunkan Presiden Joko Widodo ya. Nah ini yang lucu ya, yaitu ada kabar berita, yaitu di wilayah Gibran, Amin Rais tolong kepada para intel di sini laporkan kepada Presiden Joko Widodo, saya bikin gerakan People Power di Solo. Nah diketahui gerakan People Power ini sudah lama ya digaungkan oleh Amin Rais. Ya terlebih pada tahun 2019 yang lalu, saya masih ingat betul Amin Rais juga membawa buku Jokowi People Power. Nah di sini yaitu rekam jejak Amin Rais jelas lah. Di sini pada tahun 2019 tepatnya 1 April, People Power Amin Rais, gertakan dari orang tak terpakai. Nah di sini memang sih politikus Amin Rais menyatakan akan membuat People Power jika timnya menemukan kecurangan pada penyelenggaraan pemilu 2019. Artinya apa? Artinya di sini tidak terbukti, yaitu KPU melakukan kecurangan atau tim-tim dari Presiden Joko Widodo melakukan kecurangan. Karena apa? Karena pada waktu itu tidak ada People Power yang seperti digaungkan oleh Amin Rais pada waktu itu. Namun Amin Rais tak memiliki pengalaman dalam menggerakkan kekuatan rakyat alias People Power. Nah sekarang ini juga ada isu santer yaitu akan menggerakkan People Power di Solo. Nah yang uniknya lagi yaitu di sini ketika Partai Umat adalah satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi KPU saja, Amin Rais bahkan juga minta bantuan dana dari kader untuk sewa pengacara dan loloskan Partai Umat. Nah di sini bagaimana bisa menggerakkan People Power kalau pada saat yang lalu Partai Umat tidak lolos saja meminta bantuan dana dari kader untuk sewa pengacara. Nah ini yang membuat saya mikir keras. Belum lagi ketika Amin Rais akan menggaungkan People Power. Nah perlu diingat 82% masyarakat Indonesia yaitu puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dan pasti 82 rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo pasti akan pasang badan lah. Sudah dipastikan akan pasang badan karena memang kinerja Presiden Joko Widodo saat ini dirasakan oleh 82% masyarakat Indonesia yang puas dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo. Jadi sangat susah sekali lah menggerakkan People Power. Ya bisa jadi People Power yang akan dilakukan Amin Rais bisa akan kena dirinya sendiri. Ya itu bisa jadi. Nah kalau dari mengutip dari Antara ya, yaitu LSI kepuasan publik pada kinerja Jokowi mencapai 82%. Di sini terlihat jelas ya, yaitu kinerja Presiden Joko Widodo. Secara umum, apakah sejauh ini Bapak Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Joko Widodo? Nah dari sini 69,7% yaitu cukup puas, dan di sini sangat puas berada di 12,3%. Kurang puas berada di 15,9%. Jadi di sini cukup puas dan sangat puas berada di peringkat 82%. Yang tidak tahu atau tidak tahu sama sekali atau tidak menjawab 1,6%. Jadi di sini yang kurang puas 15,9%. Hanya 15,9% yang tidak puas. Nah itu pun kalau misalkan ada People Power, ini belum tentu loh ikut gerakan People Power tersebut. Ya kemungkinan hanya 1% kemungkinan ya yang akan ikut gerakan People Power Amin Rais tersebut. Nah jadi menurut saya sungguh aneh sekali ketika masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 82%, tiba-tiba ada gerakan People Power. Menurut saya sangat salah alamat sekali. Dan juga untuk sewa pengacara pada waktu lalu ketika Partai Umat tidak lolos, satu-satunya partai tidak lolos verifikasi KPU, itu saja untuk menyewa pengacara dan meloloskan Partai Umat saja butuh bantuan dana dari kader. Kok gitunya mau menggerakkan People Power? Menurut saya sudah halu kali ya. Dan di sini bahkan juga dikomentari oleh HM Murah. Di wilayah Gibran, Amin Rais tolong kepada para intel di sini laporkan ke Jokowi, saya bikin gerakan People Power di Solo. Wow, padahal gerakan People Power sudah lama digaungkan pada tahun 2019, tetapi nyatanya juga tidak dieksekusi dengan baik. Dan bahkan juga pada waktu lalu ada akan engklek ya, engklek dari Jogja, Jakarta, PP juga tidak terbukti. Nanti dalam 2 bulan sampai lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi.
panjang lebar. Ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Kalau hanya bacot biarkan saja, tidak usah dilayani. Booster RP Dungu HQ 78 kelojotan caper si bebek lumpuh, panjang umur perjuangan Pak Amin. Main kali Pak Amin nih. Wes nggak dianggap mbah, gerakanmu koyok entut ono suarane, ono ambune, ra ono wujude, sebul angin wes hilang. Karpe dewe, panjang umur perjuangan. Nah, saya penasaran ya dari berita ini, yaitu akan menggerakkan people power di Solo. Padahal itu juga wilayahnya Gibran ya. Tapi kalau Gibran itu sangat menjaga demokrasi ya, jadi sangat nggak masalah. Tapi kalau people power melengsarkan Presiden Joko Widodo, itu baru yang bermasalah ya. Gerakan Mega Bintang menggelar dialog nasional bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Kertopuran Solo. Hadir dalam acara ini seperti Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, 2 pengacara penggugat ijazah asli Jokowi. Ya ampun, ini yang lucu sekali ya. Membedakan ijazah asli dan palsu saya tidak tahu, kok mau menggerakkan people power. Ini yang sangat susah sekali, sangat lucu sekali. Dan Ahmad Gosinuddin dan beberapa pembicara lainnya, Amin Rais dalam kesempatan ini mengatakan bahwa gerakan people power yang diinisiasinya adalah sah dan konstitusional. Amin kemudian membawa buku yang bertuliskan Jokowi menang karena people power. Tidak ada sedikit pun untuk takut meledakkan people power. Kalau Jokowi menang karena people power, kenapa kita tidak boleh? People power itu sah menurut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, kata Amin Rais. Ya tetapi kalau people power melengsarkan Presiden Joko Widodo yang sah menurut Undang-Undang Dasar, menurut saya itu sangat salah sekali ya. Apalagi ditambah 82% rakyat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Pasti juga 82% masyarakat Indonesia yang puas terhadap kinerja presidennya pasti akan pasang badan. Karena memang sangat beda sekali lah people power yang dilakukan Amin Rais dan people power yang sampai bisa memenangkan Presiden Joko Widodo. Karena people power yang memenangkan Presiden Joko Widodo ini menurut saya yang sah, karena masyarakat memang memilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan, yaitu di pemilu. Jadi menurut saya people power Amin Rais ini cocoknya ya di pemilu 2024 besok lah, yaitu menangkan Anies lah. Tunjukkan menangkan Anies Baswedan atau Prabowo Subianto lah. Jadi perang people power di sini yaitu pada Pilpres 2024, bukan saat ini. Kalau menurut saya saat ini juga melanggar konstitusi lah, sangat melanggar konstitusi. Jadi besok pada tahun 2024. Ia juga meminta umat Islam tak perlu takut, dan gerakan ini juga tidak mengarah pada aksi anarkisme, hanya seruan moral saja. Kita agendakan bagaimana menghilangkan penyakit takut, tapi tidak boleh gerusa-gerusu. Nah kalau menurut saya ini yang merasa ketakutan ya Pak Amin Rais sendiri. Ya takut kalah lah, takut macam-macam di sini kelihatan. Sampai kita perlu konektivitas dengan TNI, kepala polisi mungkin tidak sepenuhnya. Jadi tolong kepada para intel laporkan ke Pak Jokowi, insya Allah akan menggelar people power yang tidak usah meneteskan darah, tidak usah bakar-bakar ban, tidak usah melempar gedung pemerintah jelasnya. Amin Rais juga meminta umat Islam dan rakyat bersama-sama serukan bahwa ayo Jokowi turun dari presiden. Nah akhirnya ujung-ujungnya kelihatan ya, ayo Jokowi turun dari presiden. Ujung-ujungnya juga menurunkan Presiden Joko Widodo. Ya, sudahlah.